Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian sistem. Menurut Shore dan Voigt 1975 bahwa sistem memiliki beberapa ciri. Pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Kedua, bagian-bagian tersebut punya fungsi sendiri-sendiri. Ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keempat, untuk mencapai tujuan tertentu. Kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Menurut Nur Khalid Hazim, bahwa sistem adalah susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sistem ini memiliki beberapa nilai Pancasila. Pancasila bersifat organis, artinya bahwa Pancasila beras dari hakikat dasar ontologi manusia sebagai pendukung inti sila-sila Pancasila, yaitu terdiri dari unsur, sifat, dan kedudukan kuadrati manusia sebagai makhluk Tuhan yang berdiri sendiri. B. Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal, artinya sila-sila Pancasila menunjukkan suatu urutan, tingkatan baik dalam luas dan isi Purnogoro bahwa hakikat sila-sila Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu rakyat dan adil. C. Rumusan Pancasila saling mengisi dan mengualifikasi, artinya bahwa sila-sila Pancasila merupakan kualifikasi atau mencakup sila yang lain. Contohnya sila ketuhanan yang Maha Esa meliputi cerminan keempat sila yang lain. Bila arti Pancasila tersebut dikaitkan dengan ciri-ciri sistem, maka dapat diberikan contoh sebagai berikut. Pertama, suatu kesatuan bagian-bagian, artinya sila ke-1, mencakup sila ke-2 sampai ke-5. Contohnya, seorang alim harus memiliki sifat berperi kemanusiaan, persatuan, merakyat serta tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Kedua, bagian-bagian punya fungsi sendiri-sendiri. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa berfungsi agar manusia rajin beribadah sehingga memiliki keyakinan. Ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Misalnya sila ke-1 tergantung pada sila ke-2. Contohnya orang yang alim harus berperi kemanusiaan agar memiliki nilai manfaat. Keempat, untuk mencapai tujuan tertentu, sila-sila Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kelima, terjadi dalam lingkungan yang kompleks, misalnya Pancasila dapat dibedakan kepada seluruh rakyat Indonesia yang pluralis. Pancasila sebagai suatu sistem nilai, sila-sila Pancasila saling mempengaruhi, memiliki fungsi serta tujuan tertentu dalam satu kesatuan. Pengertian filsafat. Menurut Nasution tahun 1973, secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu phaitin yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Secara harfiah, arti filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan selalu dihubungkan dengan arti bijak wise. Artinya kebijaksanaan dilakukan oleh orang yang bijak atau adil. Misalnya, kebijaksanaan pemerintah artinya pemerintah membuat keputusan berdasarkan kewenangan di luar ketentuan undang-undang atau dikenal dengan istilah diskresi, dapat diperhatikan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengertian filsafat berdasarkan tujuan dan fungsinya. Pertama, pengertian filsafat dalam arti filsafat hukum menurut Sujono Sukanto, perenungan dan perumusan nilai-nilai, penyelesaian nilai-nilai. Kedua, pengertian berdasarkan pendapat masyarakat atau jenis pengetahuan, konsep atau pemikiran para filsuf. Filsafat materialisme yaitu bahwa dalam hidup yang esensial adalah materi. Filsafat rasionalisme yaitu kebenaran pengetahuan adalah rasio. Filsafat hedonisme yaitu hidup adalah kenikmatan, kesenangan dan kepuasan. Filsafat individualisme atau liberalisme yaitu dalam hidup, bermasyarakat dan bernegara adalah keputusan individu. Ketiga, secara umum pengertian filsafat adalah pengertian yang sangat dalam terhadap suatu makna kata atau hakiki. Misalnya, filsafat cinta artinya sesuatu yang dicintai, haruslah dipatuhi, diikuti dan dituruti. Contoh,
Ajaran Rasul yang harus dipatuhi, diikuti atau dituruti. Keempat, filsafat dalam arti suatu jenis problema yang dihadapi masyarakat, yaitu manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia. Kelima, filsafat sebagai proses, artinya filsafat adalah suatu bentuk aktivitas bersifat. Contoh aktivitas bersifat, yaitu kegiatan menyerasikan nilai-nilai di masyarakat. Misalnya nilai kesejahteraan dengan nilai kemiskinan. Ada beberapa cabang filsafat, yaitu A. Metafisika meliputi bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. B. Epistemologi atau hakikat pengetahuan. C. Metodologi. D. Logika berkaitan dengan dalil-dalil dan rumus berpikir yang benar. Etika atau moralitas. F. Estetika, hakikat keindahan. Dari cabang-cabang filsafat ini kemudian lahir berbagai macam aliran filsafat. B. Dasar-dasar filsafat. Dasar mempelajari filsafat meliputi 3 bentuk. Pertama, dasar ontologi. Kedua, dasar epistemologis. Ketiga, dasar aksiologi. Menurut Herimanto, secara ontologi filsafat dilihat dari objek. Filsafat yaitu apakah memenuhi syarat objek formal dan material yang jelas. Misalnya, secara ontologi bahwa Pancasila dalam arti filsafat, yaitu melihat arti Pancasila sebagai sistem filsafat, sifat Pancasila, serta objek Pancasila dapat diidentifikasi. Sedangkan secara epistemologi, hakikat filsafat adalah melihat makna Pancasila secara mendalam, yaitu memiliki metode yang jelas, deduktif, induktif, serta eduksi. Contoh nilai ketuhanan. Secara deduksi meliputi keempat sila yang lain. Menurut Notonegoro tahun 1975, hakikat Pancasila secara ontologi, objeknya adalah manusia, yaitu rakyat Indonesia. Menurut Abdul Ghani 1986, Pancasila secara filsafat telah menjadi ideologi. C. Tujuan filsafat adalah untuk mencari nilai-nilai yang bersifat fundamental atau radik, sistematika, serta menyeluruh atau universal. Dengan demikian, bila Pancasila dan kewarganegaraan dikaitkan dengan tujuan filsafat, maka pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tujuannya dibagi ke dalam 3 tujuan, yaitu 1. Tujuan fundamental Pancasila, yaitu sebagai sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral bangsa dan negara Indonesia. Kedua, tujuan sistematika Pancasila, yaitu melihat Pancasila sebagai suatu sistem filsafat antar nilai-nilai Pancasila, saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Ketiga, tujuan universal Pancasila, yaitu nilai Pancasila baik secara objektif dan subjektif dapat diterima serta dapat dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Tujuan filsafat Pancasila adalah agar warga negara memiliki kesadaran bahwa Pancasila adalah pandang hidup ideologi serta sumber hukum. Pelaksanaan nilai Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena bersifat fundamental, sistematika dan universal. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat diidentifikasi secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kekayaan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi
mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan kelima. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila, serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis, menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu.